Halo guys, hari ini kita mau bikin video mengenai mitos atau fakta. Beberapa waktu lalu aku udah melalui fase hamil, lahiran, dan juga punya anak sekarang. Nah, di proses itu banyak banget mitos-mitos atau fakta yang nggak diketahui gitu. Jadi terlalu banyak mitos yang simpang siur yang menurut aku perlu dibahas dan perlu diseriusin. Hari ini kita mau bahas mitos atau fakta, tapi belum mengenai kelahiran atau apa. Kita bikin dulu part 1 mengenai mitos atau fakta yang secara umum gitu. Hari ini kita ada undang Dr. Steffi untuk mengupas secara langsung beberapa waktu lalu. Aku juga ada bikin question box di Instagram. Nah, hari ini kita bahas satu persatu ya. Halo, Dr. Steffi. Nggak usah salaman ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang mitos atau fakta. Sekarang kita aku sambil baca-baca di handphone ya. Oke, sekarang itu kita bahas ke yang pertama, yang paling sering diomongin orang, tentang panas dalam. Jadi sebenarnya tuh panas dalam ada nggak sih, Dok? Terus juga benar nggak sih kalau banyak makan gorengan atau makanan berminyak itu bikin panas dalam gitu? Gimana? Jadi sebenarnya panas dalam sendiri itu merupakan suatu gejala sih, bukan penyakit. Jadi ada penyakitnya dulu, baru dia ngerasa panas dalam. Panas dalam tuh biasa orang berasanya kayak tenggorokannya hangat di dalam, terus bibirnya mulai pecah-pecah, mulutnya agak bau, kayak gitu sih. Nah, biasa penyakit yang menyebabkan panas dalam tuh yang paling sering tuh dia ada namanya infeksi saluran pernapasan, kayak flu, kayak gitu sih. Itu berupa virus, bakteri atau gimana? Bisa virus, bisa bakteri. Nah, jadi udah ada penyakitnya dulu, makanya dia timbul gejala seperti panas dalam. Nah, terus yang kalau misalnya makan makanan seperti gorengan, yang bakar-bakar gitu sebenarnya bukan menyebabkan langsung panas dalamnya, tapi virus atau bakterinya yang menyebabkan penyakitnya dulu, dia gejalanya panas dalam. Nah, kalau misalnya kita makan yang kayak gorengan, bakar-bakar, nah itu makin memperberat gejalanya sih, seperti itu. Tapi berarti lebih banyak orang yang mungkin kurang tahu penyakitnya apa, tapi langsung aja bilang ya udah kamu panas dalam deh kayaknya gitu. Sering-seringnya kayak gitu kan. Karena banyak orang langsung bilangnya merasanya kan gejalanya, padahal sebenarnya ada penyakitnya dulu. Misalnya ada infeksi saluran pernapasan atas, flu, gejalanya panas dalam. Jadi si virus ini menyebabkan flu dengan gejala panas dalam. Seperti itu. Nah, makan gorengan itu memperberat. Jadi gitu ya guys. Itu berarti in the middle ya. Lagi, kan? Oke, yang kedua ini sebenarnya bukan mitos atau fakta, tapi lebih ke pertanyaan sih. Oke, makan buah itu sebenarnya sebelum makan atau sesudah makan gitu ya, berarti pertanyaannya ya. Ya gimana tuh, Dok? Sebenarnya efek dari makan buah itu sebelum atau sudah makan sama aja, sama-sama bagus. Cuman lebih baik dimakan sebelum makan karena kita tuh udah kalau misalnya makan buah jadi udah rada kenyang duluan kan. Jadi kita masukin kalori dari makanan kita tuh nggak terlalu banyak. Karena kan kandungan vitamin dan seluruh dari buah kan lebih bagus kan dibanding kita mungkin makan yang goreng-goreng atau apa gitu sih. Jadi lebih bagus kalau sebelum ya. Efeknya bagus apa enggak sama aja. Cuman lebih ke kalau misalnya makannya sebelum kan kita udah rada kenyang tuh makan buah. Jadi kita makan yang mungkin goreng atau apa jadi nggak terlalu kalap gitu. Berarti itu sama nggak sih kayak orang yang minum air putih sebelum makan? Berarti itu benar ya? Maksudnya kalau minum air putih sebelum makan jadi bikin kita ada efek lebih kenyang, jadi kita makan nggak terlalu banyak. Iya, betul. Oke. Jadi kalau saya buat yang diet mungkin ada fungsinya kayak gitu ya. Berarti bisa makan buah ataupun air putih duluan sebelum makanan berat gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Nah, benar gak sih, Dok, kalau radiasi microwave bikin kanker? Gimana, Dok? Hoax. Itu hoax. Oke, ini akhirnya ada jawaban mitos atau faktanya ya. Berarti ini mitos ya, Dok? Kenapa tuh? Karena microwave sendiri fungsinya cuma buat memanaskan makanan saja, jadi dia nggak mengeluarkan radiasi yang berbahaya sih. Tapi kalau misalnya makanan yang dipanasin itu ada efek sendiri nggak ya dari microwave? Kalau misalnya dari makanannya sendiri ya mungkin misalnya kamu yang makanannya yang bakar-bakar, yang grill, terus yang banyak udah gosong-gosong, itu kan memang ada karsinogeniknya, kayak gitu sih. Nah, terus kalau misalnya makanan kan memang nggak bagus untuk dipanasan berulang kali kan. Mungkin kalau misalnya 1 kali dan baru kemarin punya mungkin masih lebih oke. Tapi kalau misalnya udah berhari-hari terus kamu panasin lagi mungkin jadi vitamin segala macam udah pada nggak terlalu bagus. Atau kalau misalnya udah makanan udah dipanasin terus disimpan dipanasin lagi. Iya, jadi kan lama-lama kan efeknya udah vitaminnya udah pada habis kayak gitu. Berarti ini mitos. Oke, sekarang yang pertanyaan keempat. Bener gak sih, Dok, kalau ngemil malam hari tuh bikin gendut? Karena banyak banget teman-teman yang walaupun seharian gak makan atau misalnya skip makan siang, tapi karena mereka lupa pas udah malam, mereka jadinya nggak makan malam karena mereka anggap kalau makan malam tuh bisa bikin gendut. Nah, itu
sebenarnya benar adanya nggak sih gitu. Nah kalau misalnya kayak gini sih balik lagi ke total kalori yang dibutuhkan setiap orang sih. Misalnya hari itu dia makannya siang cuma 500 kalori, terus dia malam nyemil 300 kalori dan total kalori hari itu cuma 800 kalori. Sedangkan kebutuhan dia misalnya 1200. Nah kan itu kan udah di bawah dari yang seharusnya dia butuhkan. Seharusnya sih hal seperti itu nggak bikin gemuk. Cuman balik lagi ke apa yang dia cemil kan. Kalau misalnya dia makan yang terlalu gulanya tinggi, soalnya kan nggak baik untuk kesehatan juga kayak gitu. Tapi ada pengaruh nggak sih setelah makan habis itu nggak beraktivitas tidur gitu? Kalau sementara orang harusnya kalau misalnya makannya siang dia masih ada beraktivitas setelah makan itu gitu, gimana? Jadinya lebih cepat nimbun lemak aja sih. Karena kan Jadi nggak lebih dipakai. lebih nggak kebakar aja ya setelah itu ya. Tapi memang lebih dianjurkan makan jangan sebelum tidur aja Iya, gitu ya. karena kan tuh bisa ke asam lambung segala macem. Jadi kalau idealnya tuh setelah makan berapa lama sih? Maksudnya baru boleh tiduran atau boleh tidur kayak gitu? Minimal sih 2 jam sih. Habis makan 2 jam baru boleh tidur. Oh ya, nyelip ya dok, ada pertanyaan. Aku dulu pernah diinfo sama sama guru IPA aku. Katanya lambung itu diproses sampai 4 jam baru benar-benar kosong. Itu benar nggak sih? Iya. Tapi balik lagi setiap orang waktu pengosongan lambungnya agak beda-beda dikit. Jadi nggak exactly 4 jam sih. Cuman kisarannya range-nya 4 sampai 6 jam. Berarti sekitar 4 sampai 6 jam tuh lambung udah mulai kosong, sebelumnya udah boleh diisi. Makanya temen aku sempet ada yang karena dia sakit mah, jadi dia bener-bener atur 3 sampai 4 jam dia harus makan. Iya, kalau enggak dia bener-bener bisa langsung asam lambung naik dan bisa parah karena dia udah akut ya. Iya. Itu bener ya. Makanya kalau misalnya sakit mah sih seharusnya makan teratur. Bener-bener di jam yang sama. Di schedulein. Oke. Itu informasi juga teman-teman buat yang ada masalah sama lambungnya ataupun misalkan ada mau kontrol makannya gimana, nah itu bisa jadi salah satu alternatif gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sering banget yang bagian ini sering banget di info sama orang-orang tua ya. Kalau mandi malam itu bikin rematik, itu bener atau enggak? Karena sering banget diomelin kalau pulang mandi terlalu malam. Atau pokoknya selalu dilarang mandi nggak boleh malam-malam gitu. Nah benar gak sih mandi malam itu bikin rematik dok? Ada nggak sih sebenarnya gejala rematik dari mandi gitu? Nah ini sih salah banget sih ya. Karena rematik sendiri tuh penyakit lebih ke autoimun. Jadi memang dia udah ada bawaan penyakitnya. Mandi malam nggak bikin rematik. Kayak gitu. Cuman mandi malam kan mungkin kalau malam kan dingin. Jadi dia kalau misalnya malam-malam udah dingin terus dia mandi lagi makin kedinginan, takutnya kan mungkin bisa badannya nggak enak kayak gitu sih. Terus kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang kan, mungkin kan di daerah kampung itu kan dingin kan ya, nggak ada air panas apa segala macam, jadi bener-bener keringinan kalau malam-malam. Jadi itu gitu sih. Setelah dia kedinginan dia ada pengaruh ke autoimunnya dia. Untuk kalau misalnya untuk zaman dulu nih misalkan dia kedinginan. Iya kan kalau misalnya ya mungkin jadi badannya lebih nggak enak sih, bisa kaku mungkin sama malah mau sakit. Jadi gitu. ujung-ujungnya yang misalkan itu adalah mandi malamnya karena Iya. dia sakit gitu ya. Iya. Padahal kalau sekarang mandi dengan air hangat berarti nggak menyebabkan rematik ya. Mandi mau jam berapapun nggak bikin penyakit. Sering ya dok mandi malam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Bener nggak sih kalau makan telur itu kebanyakan bisa bikin bisul? Gimana tuh dok? Nah ini juga sebenarnya salah sih, tergantung orangnya. Kalau misalnya makan telur sendiri, dia nggak bikin bisul. Kalau misalnya kamu nggak alergi dengan telur, mau makan 100 telur pun kamu nggak akan bisul. Oke. Biasanya yang kalau misalnya kamu memang udah ada bawaannya alergi dengan protein yang dalam telurnya, jadi kalau misalnya dia ada reaksi alergi, nanti kulitnya kan dia mungkin gatal, terus dia mulai luka. Nah kalau misalnya di kulit yang ada alerginya, reaksi alergi itu dia lebih gampang kena infeksi bakteri. Bisul sendiri tuh karena dia kulitnya tuh terinfeksi bakteri, makanya dia bisa jadi bisul, ada nanahnya, kayak gitu sih. Berarti itu balik lagi ke orangnya itu sendiri ya. Jadi nggak bisa dibilang lu kebanyakan makan telur lu nanti bisulan kayak gitu ya. Berarti itu tergantung balik lagi ke orangnya, ke pribadinya, apa punya riwayat alergi atau enggak gitu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dok, bener gak sih kalau minum air kelapa bisa bikin anaknya bersih? Jadi bisa dikeluarin bersih banget kayak gitu. Itu bener nggak? Nah ini juga hoax. Bersih ini mungkin maksudnya putih gitu kali ya. Karena kan orang mikirnya kalau minum air kelapa putih, anaknya bisa jadi putih gitu kan. Nah kalau misalnya putih atau enggak itu sebenarnya kan balik lagi ke genetik orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua dua-dua putih, anaknya kemungkinan besar akan lahir dengan kulitnya putih, bersih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kedua
orang tuanya putih agak gelap terus minum air kelapa berharap anaknya putih, itu sih hoax banget sih. Itu jelas pasti genetik ya, tergantung dari keturunan orang tuanya. Terus kalau misalkan dikeluarin pas, saya keluarnya nggak kotor gitu, rata-rata ibu-ibu tuh ngomong kayak gitu kalau misalnya melahirkan, jadi anaknya tuh nggak kotor, itu gimana? Kayak bersih gitu loh. Tapi pasti udah dibersihin sama. Semua bayi keluar kotor sih kan, dia di kena air ketuban segala macam lendirnya gitu kan, tapi kalau dia lahiran normal dia kena darah segala macam kan. Berarti harusnya. Jadi nggak ada yang bayi lahir bersih sih. Oke. Lagi pula dia minum air kelapa pasti kan Itu kan nggak menembus air ketuban juga kan, iya, untuk bersihin gitu kan kayak enggak. Buat ibunya. Oke, itu lebih ke kandungannya mungkin yang akan bisa pengaruh ke babynya bagus gitu. Kalau gitu Lebih kenapa? ke kesehatan aja, tapi nggak bikin anaknya putih. Soalnya gue jadi penasaran gitu. Oke. Nah ini dok, selanjutnya pertanyaan terakhir tapi yang rada lucu dan memang udah teredukasi di masyarakat sejak kita dini. Bahkan sampai kita udah berumur pun makanan jatuh 5 menit, belum 5 menit, nggak apa-apa, belum kotor. Itu benar gak dok? Ini juga hoax banget ya. Salah mas, jadi begitu dia nempel ke lantai, ya 0,00% detik itu bakteri udah pindah semua. Itu udah langsung masuk gitu ke makanan yang jatuh, apalagi makanannya. Jadi begitu dia rada jatuh, basah. kamu ambil pakai tangan, dan tangan kamu juga nempel ke sana. Ya. Bakterinya udah nempel tangan Iya, kita, udah nempel pindah di. kemana-mana. Kalian makan. Jadi menurut kalian itu hoax? Hoax. Itu berarti mitos ya geng. Nah, oke, ini pertanyaannya kita simpan untuk beberapa ini dulu aja yang kita bahas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian boleh komen di video ini atau kalian boleh DM ke Instagramnya. Lalu ntar semoga kita bisa bikin part 2 dan bahas-bahas tentang yang lain lagi. Oke, makasih banyak ya Dokter Steffi udah meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang kerancuan yang ada di masyarakat ini. Semoga dengan video ini bisa mengedukasi masyarakat untuk semakin mengerti tentang hal-hal yang perlu dan tidak perlu, dan juga terarah, nggak asal ngomong ini mitos atau fakta yang beredar ini gitu loh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. See you guys, bye.